Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an wa alhiqna bi ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah Ahmad Sawi terhadap tafsir Jalalain. Alhamdulillah sudah di halaman 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hum summum, bermula mereka itu orang yang tuli. Artinya summum ini jadi khobar. Mubtada'nya mahdhuf, takdirnya hum. Bermula mereka itu summum, orang yang tuli, anil haqqi, tuli dari kebenaran, fala yasma'unahu sima'a qabulin. Maka tidak bisa mendengar, tidak mendengar oleh mereka akannya kebenaran, akan dengar menerima. Kupingnya sehat, cuma tidak menerima kebenaran. Bukmun, mereka itu bukmun, ay khursun. Mereka itu bisu, anil khairi, dari kebaikan, fala yaqulunahu. Maka tidak mengucapkan oleh mereka atau tidak mengatakan oleh mereka akannya kebenaran. Umyun, mereka itu buta, antorikil huda, dari jalan petunjuk, fala yarawnahu, maka mereka tidak melihat akannya petunjuk. Fahum la yarji'un, maka bermula mereka itu tidak kembali mereka. Anil dalalah, dari kesesatan. Mereka terus berada dalam kesesatan. Jadi sumum, bukmun, umyum ini semuanya jamak. Mufradnya asamma, abkam, a'ma. Kalau muannasnya soma ya. Kemudian kayak ahmar lah, kayak ahmar, hamra. Abkam, bakma, sama hukum, bukmon, jamaknya bukmon, humrun, ahmar, hamra, humrun, a'ma, amya, umyun. Gitu Ustaz. Nah, kita mulai dari qauluhu sumum. Tafadhal Ustaz. Ustaz Fahri sebagai sepuh. Boleh, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu summun khabarun limahzufin qaddarahul mufassiru biqaulihi hum fahum la yarji'una ay afin lifaq bihadhil idraqatis salasati min qulubihim qauluhu au misluhum yasihu antakuna au litanwi'i au lil ibhami au syakki awil ibahati awit takhyiri awil idrabi au bima'nal wawi wa ahsanuha al awwalu qauluhu ay ka ashabi matarin asyara bidzalika ila annal kalama ala hazfi mudafin wal masalu huna bima'na sifati kama taqaddama qauluhu wa asluhu suyubun ay ijtama'atil wawu wal ya'u wa sabaqat ihdahuma bisukuni ulibatil wawu ya'an wa udgimat fil ya'i. Oke, Ustaz. Titik dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu summu.
Khabarun li mahdhufin itu khabar bagi mubtada yang mahdhuf. Qaddarahul mufassiru biqaulihi hum. Mentakdirkan akannya mahdhuf oleh mufassir dengan ucapannya mufassir hum tadi ya. Summun, hum summum ya. Summum khabar, hum mubtada. Qauluhu fahum la yarji'un. Maka mereka tidak bisa kembali dari kesesatan ya. Fahum la yarji'una 'anil kufri wad dhalalah. Maka mereka tidak kembali dari kesesatan dan kekafiran, tetap kafir batinnya ya, orang munafik. Kenapa mereka tidak kembali? Beliau memberikan alasan. Li faqdi hadhil idrakati salasah min qulubihim. Karena hilang ini idrak yang 3. Karena kehilangan ini alat idrak yang 3. Kuping tuli, mata buta kan? Kemudian mulut bisu. Karena hilang ini dari hati mereka. Alat untuk mendapatkan kebenaran sudah hilang ya. Nah, udah titik ini ayat pertama. Au masaluhum kasayyibin. Nah, ini ataf ya. Au masaluhum kasayyibin. Ini tamsil kedua ya. Perumpamaan orang munafik bersama Quran itu au masaluhum kasayyibin. Atau bermula perumpamaan mereka, bermula sifat mereka orang munafik itu kasayyib. Sayyib artinya hujan. Artinya ke ashabi matarin. Seperti ashab matar. Maksud ashab matar seperti orang yang terkena hujan. Minas sama dari langit, minas sihab dari awan. Fihi yang dalamnya awan itu dulumatun ada kegelapan mutakasifatun. Kegelapan yang tebal, wara'dun ada petir, wabarkun ada kilat. Nah, titik dulu. Bermula sifat mereka itu seperti sayyib, seperti hujan, ashabi matarin. Wa asluhu bermula asalnya sayyib itu saywub. Min soba yasubu yanzilu. Nah, jadi sayyib artinya asalnya turun ya. Di sini maksudnya hujan, karena hujan memang turun. Bermula sifat mereka itu seperti orang yang terkena hujan dari langit. Maksud dari langit dari awan. Fihi yang sabit dalamnya awan. Dalamnya awan itu ada kegelapan yang tebal, ada 3 kegelapan nanti. Juga ada ra'dun, ada petir. Dianya ra'dun di sini al-malikul muwakkalu bih. Malaikat yang diwakilkan dengannya petir. Syekh Jalal mengartikan ra'dun ini malaikat ya. Waqila dan dikatakan orang sautuhu, suaranya malaikat. Ra'dun suara malaikat. Wabarkun dan dalamnya awan itu ada kilat. Lum'anu sautihil ladzi yajzuruhu bihi. Barkun itu yaitu lum'an. Cahaya cambuknya malaikat. Cambuk alladzi yajzuruhu yang menghalau ianya malaikat akannya hujan atau akannya awan bihi dengannya cambuk. Yaj'aluna asabi'ahum menjadikan oleh mereka orang yang terkena hujan tadi ashabus saib, ashab tafsir waw, menjadikan oleh mereka yang orang yang terkena hujan asabi'ahum akan jari jemari mereka. Anamilaha akan ujung-ujungnya jemari. Di mana mereka menjadikannya fi azanihim di dalam kuping mereka. Kenapa? Minas sawa'iq min ajli sawa'iq karena petir. Atau karena petir. Syiddati sautir ra'di karena sangat keras suara petir atau suara malaikat tadi ya. Kenapa mereka menutup kupingnya? Li'alla yasma'uha supaya mereka tidak mendengar akannya sawa'iq. Hazaral maut khaufal maut karena takut mati. Takut mati min sima'iha dari mendengarnya sawa'iq, dari mendengarnya petir. Ya, titik dulu Ustaz. Itu arti ayatnya. Kalau yang tadi itu kan kalau Syekh Jalal kan Gimana Ustaz? Menakdirkan hum tenggo ya. Berarti itu istilahnya kalau dalam istilah balaghah kan membuang musnad ilaih. Ya. Sumum kan ada humnya hum. Nah, kalau
kalau menurut saya itu ada dua kemungkinan dibuang itu ya. Di Ya. antaranya adalah karena sudah diketahui, gitu. Hmm. Dibuang karena sudah diketahui lah yang sumun itu pasti mereka, atau yang kedua tahkirihi gitu. Menyepelekan. Karena menghinakan mereka gitu. Ya. Ya, bisoni lisanika anhu ya. Sehingga tidak layak disebut, Ustaz. Jadi mulut kita ini dijaga jangan sampai nyebut nama mereka gitu. Iya. Boleh itu sebagai tambahan. Iya. Nah, jadi para ustadz ini kan dibuang apa namanya mubtada ya. Alasannya kalau tambahan dari Syekh Ustadz Bahruli, yang pertama karena maklum memang siaknya maklum, atau yang kedua karena memang ya untuk tahkir dari menghinakan. Artinya kayaknya mereka itu nggak pantas disebut gitu ya. Mengotori lidah kita kalau nyebut itu, Tenggo. Nah, sipulan aja gitu ya. Iya. Bisa, Ustaz. Nah, terkait kemarin, Tenggo nih, seperti kemarin kan ini bab fikih tapi kan masih terkait dengan Al-Qur'an. Nah, seperti kemarin kan ada hilaf masalah ketika wudhu kayak. Ya. Wamsahu biru'usikum. Nah, sedangkan di situ kan kata Imam Bughawi kan, nah karena dia ngelihat satu hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu membasuh ala qadri nasiyah. Nah, di situ seolah-olah menganggap ini adalah merupakan mubayyin daripada ayat tersebut, wamsahu biru'usikum. Nah, hilafnya terjadi pada ini, Tengko, pada pemahaman tentang ayat tersebut. Nah, sebagian ulama ya ada Syafi'iyah itu kan itu ayatnya dihitung mutlak gitu. Ya. Nah, kalau Abu Hanifah mujmal. Nah, disitulah sehingga ketika Abu Hanifah, ulama Hanafiyah menghukumi bahwa itu ayat itu mujmal, maka ketika ada praktek Rasulullah membasuh ubun-ubunnya itu dianggap sebagai mubayyin. Nah, tetapi kalau menurut kalangan Syafi'iyah ini mutlak, jadi dilalahnya sudah jelas gitu. Sudah jelas bahwa itu mutlak sesuai alasan-alasan yang kemarin. Jadi memang hilafnya di situ. Jadi persepsi tentang ayat itu. Yeah. Ada yang menghukumi mutlak, ada yang mujmal. Nah, kalau Hanafiyah sehingga wajib membasuh qadra nasiyah karena menganggap ayat itu mujmal. Ya. Jadi ketik praktek Rasulullah sebagai mubayyin. Nah, tetapi bagi Syafi'iyah itu udah mutlak. Artinya mutlak itu ya berapa aja gitu. Iya, iya. Ketemu berarti ya. Iya. Jadi kalau mutlak berarti langsung bisa dipahami dari ayat itu ya sebahagian, walaupun sebahagian kecil. Iya. Kalau mujmal perlu kepada bayan ya. Bayan ya praktek Nabi. Nah, itu hilafnya di situ. Nah, terus Imam Bughawi ini kan dia pendapat Imam Bughawi kan dianggap dhaif karena dia khilaful izma. Nah, karena memang Imam Bughawi ini bukan termasuk pelaku. Karena izma itu telah terjadi sebelum Imam Bughawi lahir. Iya, karena izmanya terjadi ketika era Imam Syafi'i itu sekitar tahun 200. Nah, Imam Bughawi kan lahirnya tahun 400-an gitu. Iya. Jadi seperti itu. Makanya dhaifun kemarin di dalam. Iya, karena melawan izma gitu. Nah, itu tambahnya paling itu, Tengku. Oke, syukuran Ustaz. Begitu Ustaz Sulaiman yang kemarin. Oke. Nah, ini tadi Ustaz Zulkarnain sudah membaca masaluhum ya. Qauluhu masaluhum. Yasihu antakuna au litanwi. Sahlah oleh bahwa ada ayatnya au ini litanwi. Untuk membagi. Artinya untuk membagi. Jadi orang munafik itu bisa diserupakan dengan dua macam. Orang munafik bersama Quran seperti orang munafik bersama orang yang menyalakan api sebelumnya. Dan juga orang munafik bersama Quran atau bersama Nabi itu seperti orang yang terkena hujan sehingga menutup kupingnya, takut petir dan seterusnya. Ini tanwi. Au lil ibham. Salah oleh bahwa ada ianya au itu untuk lil ibham. Kalau ibham ini kita artikan Allah mengibhamkan kepada umatnya. Artinya orang munafik itu bisa diserupakan dengan orang yang menyalakan api di atas, bisa juga dengan orang yang terkena hujan. Aulis syok, salah bahwa ada yang nyawa bagi syok. Bagi syok ini maksudnya kita lihat kepada orang kaum muslimin. Kaum muslimin ini semacam ragu-ragu. Ini orang munafik ini layak diserupakan dengan yang mana? Nah.
Atau ibahah, artinya boleh diserupakan dengan yang mana saja. Au takhir, ya kan? Diberikan pilihan, ya boleh, terserah mau diserupakan dengan yang mana aja juga boleh. Au idrab. Idrab ini berarti idrab intikal. Yang pertama juga, ya orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api, juga orang munafik seperti orang yang terkena hujan. Atau bimakna waw. Ya, bimakna waw berarti kedua-duanya. Wa ahsanuhal awal, bermula yang paling baiknya, makna au di sini itu al awalu pertama, artinya litanwi. Nah, titik dulu Ustaz. Begitu sepintas. Tunggu tadi masaluhum atau misluhum tunggu ya bacanya tuh. Masaluhum. Kalau mau gitu ya, enggak. Kalau masa tuh nggak ada alifnya selasanya teh. Kalau ada alif misal, nggak boleh dibaca yang lain. Misal, kalau ini bisa masal di sini karena memang udah ada dobe kan. Kemudian di tempat yang lain kita baca mislu. Kalau mislu berarti contoh. Kan kemarin bisa mislu, bisa masalu, bisa masil. Ada penggunaan juga masil ya. Ada ya sesudah sa. Jadi boleh dibaca misluhum juga nih tuh. Di sini nggak boleh. Nggak ada kiraat ya. Bukan yang begitu maksudnya. Maksudnya kalau tulisannya begini ada 3 kemungkinan. Kalau bukan dalam Quran ya. Ya. Bisa mislu, nah, bisa masal, nah, 2 macam doang. Nggak bisa misal. Misal harus ada alif. Nah, kalau masil harus ada ya. Begitu Ustaz. Qauluhu ay ka ashabi matarin. Asyara mengisyarah ianya mufassir bizalik dengan demikian ucapan beliau ila annal kalama ala hadzi mudhafin, kepada posmu kalam itu di atas buang mudhaf ya. Tadi kan masaluhum kama kasayyibin ya. Jadi beliau mentakdirkan ke ashabi sayyibin, ke ashabi matarin, ada mudhaf yang mahal. Bahkan ada yang menyatakan ada mudhaf satu lagi. Kamasali ashabi matarin. Karena di atas di ayat sebelumnya kan kita bisa memahami masaluhum kamasalil ladzi, ada masal kan? Berarti di sini masaluhum kasayyibin, kamasali sayyibin atau kamasali ashabi sayyibin. Nah. Jadi kalau di sini memang kelihatannya yang dibuang satu mudhaf. Ada penafsir yang lain menyatakan bisa juga ditakdir satu lagi mudhafnya. Karena kita pahami dari ayat sebelumnya. Wal masaluhuna bimakna sifat kama taqaddam, dan bermula masal di sini itu dengan makna sifat sebagaimana yang telah terdahulu di ayat sebelumnya. Kemudian wa asluhu sayyubun ya. Jadi di ayat ini asaybin ay ka ashabi matarin wa asluhu sayyub. Ijtama'atil waw wal ya'u, bertemulah oleh waw dan ya dalam satu kalimat. Wasabaqat ihdahuma bisukun, terdahululah salah satu keduanya dengan sukun ya. Kulibatil waw ya, niscaya dibalikkan akan waw menjadi ya. Nah, kemudian wa udghimat fil ya. Kemudian dan diidghamkan akan waw dalam ya, jadilah sayyib. Nah, ini kalimat syarat. Qauluhu as-sahab asyara bidzalika, mengisyarah yang mufassir dengan demikian ucapannya ila annal murada bisama as-sama'ul lughawiyyatu, kepada bahwa sungguh yang dimaksud dengan langit minas sama tadi, yang dimaksud dengan langit itu langit lughawiyah. Nah, langit secara bahasa wahya dianya langit itu kullu martafa'a, itu setiap ma yang tinggi ya, yang di atas kita langit semua. Wa aslu sama'in samawun, bermula asal kata sama itu samawun. Hamzah ini asalnya waw. Waqa'atil wawu mutatarifah, jatuhlah oleh waw di ujung alif ya. Mutatarifah maksudnya jatuhnya oleh waw mutatarifah sesudah alif ya. Di tepi kul faqulibat hamzatan, maka dibalik akan dia nyau waw menjadi hamzah. Sehingga ketika dijamak nanti hamzah ini kembali lagi menjadi waw. Misalkan samawat ya. Samawat fil ardi was samawat. Jadi ini sebagai bukti hamzah ini asalnya waw. Nah, titik Ustaz ya. Ini udah titik ini.
Itu kaidah udah jadi kaidah lalu tunggu ya. Iya. Ini mantap bener kita ini tunggu. Seluruh uslubnya ada. Balaghah sarafna masyaallah. Iya. Kan mestinya yang ini nggak usah Ustaz. Kan orang ngaji tafsir udah ngaji saraf dulu Ustaz. Ya, mungkin ininya tunggu apa tuh segmennya beda-beda gitu. Mungkin yang ada yang cocok ini, ada yang kita banyak pilihan gitu. Iya. Ini yang bikin kitab jadi tebal Ustaz. Banyak sarafnya. Mending banyak ma'aninya Ustaz. Banyak balaghahnya ya kan? Banyak juga balaghah banyak. Masyaallah. Karena orang mungkin beda, zaman dulu banyak yang ngaji balaghah kali. Malas ngaji saraf. Iya. Sekarang banyak saraf doang orang tunggu saraf. Oke. Tafadhal, siapa yang mau baca Ustaz kali? Apa dari Lombok kita pindah ke Bandung? Qauluhu ay sahab. Boleh sendiri. Qaulu ayat sahab al-munasibu iwadun dhamiri ala sawbi qaulu zulumatin ayat zulmati rihi was sahabi wal laili qaulu wal mulku ay wa alaihi qaulu ta'ala wa yusabbihu ra'du bihamdihi wa qila sautu ay fa qauluhu ta'ala yusabbihu ra'du ay zul ra'di wa qauluhu lama'anu sautuhu ay alati allati yasuqu biha wa hiya min narin. Qalu ay ashabin sawbi ay fa huwa bayanun lil wawi fi yaj'aluna qawlu ay anamiluha asharu bidzalika ila anna fil asabi majazan min babin tasmiyatil juz'i bismil kulli mubalaghatun fi siddatil harsi fi idkhali rasil asbi'i fa ka'annahu mudkhalun laha kulluha. Qaulu shiddati sauti ar-radu. Al-idafatu bayaniyatun in kana al-muradu bi ra'di sautil mulki wa haqiqatuhu in kana al-muradu bihi zatihi. Oke Ustaz. Syukran Ustaz. Titik Ustaz. Titik dulu. Ais sahab. Ya, tadi kita lihat di sini ya. Bermula sifat mereka itu seperti orang yang terkena hujan dari langit, artinya dari awan, fihi yang dalamnya awan. Ya. Dalamnya awan. Itu ada kegelapan. Jadi di sini sedikit protes dari Syekh Ahmad Sawi. Qaulu ais sahab al-munasib, bermula yang munasabat itu audud dhamiri ala sayyib. Itu kembali dhamir kepada sayyib, pada hujan. Walaupun ya nggak apa-apa juga kan. Fihi yang dalamnya sayyib, yang dalamnya hujan itu ada kegelapan yang tebal. Cuma Syekh Jalal di sini mengembalikannya kepada sahab, di mana beliau memahami sahab juga dari kata langit. Yang apa namanya? Seperti hujan yang turun dari langit, dari awan ya, yang dalamnya hujan mestinya. Ya. Qauluhu dzulumatun. Dzulumatun jamak, ya kan? Dalamnya hujan itu ada banyak kegelapan, jamak minimal 3. Makanya beliau mengartikan dzulmatur rih, kegelapan angin, wasahabi, kegelapan awan, walaili, dan kegelapan malam. Nah, ini udah memperjelaskan makna jamak. Qauluhu huwal malaku, malaikat. Jadi ini kita lihat dulu ke sini. Tadi dalamnya hujan itu ada kegelapan yang 3 dan ada ra'dun. Huwa dianya ra'dun itu malaikat yang diwakili dengannya petir. Ada petir. Yang dianya ra'dun, bukan dianya ra'dun, itu malaikat yang diwakili dengannya petir. Dikatakan orang suaranya malaikat. Jadi di sini qauluhu huwal malaku karena apa namanya? Syekh Jalal mengartikan ra'dun di sini malaikat. Beliau wa alaihi qauluhu ta'ala, dan di atasnya ra'dun berarti malaikat itu firman-Nya Allah Ta'ala. Wa yusabbihur ra'du, bertasbihlah oleh ra'du.
Karena nah, jadi ra'du di sini malaikat berarti yang bertasbih. Walaupun benda mati sebenarnya juga bisa bertasbih kalau kita lihat ayat lain. Makanya di sini terjadi khilaf, ada yang mengartikan ra'du malaikat itu sendiri, ada yang mengartikan ra'du suara. Jadi menurut kalau kita ikuti pendapat Syekh Jalal, ra'du artinya malaikat, ayat ini berarti jelas langsung wa yusabbihur ra'du, bertasbihlah oleh malaikat bihamdihi dengan memujinya Allah. Waqilah qauluhu waqilah sautu, dikatakan orang ra'du itu suaranya malaikat. Faqauluhu ta'ala, maka bermula firman Allah yusabbihur ra'du harus ditakwil, artinya zurra'di. Bertasbihlah oleh ra'du artinya zurra'di. Ya, kalau petir itu sendiri tidak bertasbih, yang bertasbih malaikat yang mengawal petir. Ya. Qauluhu lum'anu sautih, lum'anu sautih. Cahaya cambuk, cahaya apa? Lum'an ya, cahaya suaranya malaikat. Gimana cara mengikat? Wabarkun. Dalamnya hujan itu ada barkun, kilat ya. Apa arti barkun? Lum'anu sautihi. Cahaya dari cambuknya malaikat. Cambuk alladzi yang menghalau akannya awan dengannya cambuk. Oh ini salah berarti, ini bukan sauti. Itu sengaja tuh. Nah, jadi di sini bukan saut tuh Ustaz. Saut ya. Lum'anu sautihi, bukan sot. Kayak tadi ini saut kan cambuk. Bukan suara ini, salah ini. Qauluhu bermula ucapan mufasir, cahaya cambuknya ay al-alatillati. Cahaya alat allati yasuqu biha, yang menghalau ianya malaikat dengannya alat. Akan awan. Wahya, dan dianya alat itu min narin, dari api. Ini berarti salah ketik. Qauluhu ay ashabus saibi. Ashabus saibi fahuwa bayanun lil wawi fi yaj'alun. Qauluhu ashabus saibi itu menjelaskan fa'il yaj'alun, waw yaj'alun. Menjadikan oleh mereka. Mereka siapa? Ashabus saib, orang yang terkena hujan. Jadi ashab, gimana sih cara mengartinya? Biasanya begini kan. Sahibul mal kita artikan pemilik harta Ustaz ya. Sahibul bait, pemilik rumah atau orang yang ada dalam rumah, yang menyertai rumah, pemilik lah ya. Jadi di sini sahibul matar, bukan pemilik hujan, orang yang terkena hujan. Kayak sahibul musibah gitu Tengku. Iya, bukan pemilik musibah ya, tapi orang yang tertimpa musibah itu Ustaz kan? Iya, ini seolah-olah kan sahib itu harus pemilik terus, enggak harus berarti. Sahibul musibah kan bukan pemilik musibah, cuma beliau tertimpa musibah, benar. Takut salah paham kan? Ya. Kemudian ai ana milaha. Ya, tadi di atas menjadikan oleh mereka akan jari jemari mereka ke dalam kuping. Nah, ini pertanyaan nih. Jari masa dimasukkan ke kuping, jari enggak muat ke kuping. Jadi ditakwil lah, bukan ditakwil. Dijelaskan muradnya ya. Jadi maksud jari di sini ujung jari. Karena jari enggak muat ke kuping ya. Ujung jari muat. Nah, asyara bidzalik qauluhu ana milaha asyara, mengisyarah ianya mufasir dengan demikian tafsirnya. Ila anna fil asabe, kepada bahwa sungguh pada kata asabe itu ada majaz, terjadi majaz akli ya. Mim babi tasmiyatil juzu, dari bab menamakan juzu dengan nama kol. Disebut kol, tapi maksudnya juzu. Disebut jari jemari, maksudnya ujung jari. Mubalaghatan fi syiddatil harsi fi idkhali ra'sil usbu. Nah, sebagai mubalaghah ya, untuk menguatkan pada sangat-sangat inginnya mereka dalam memasukkan ujung jari. Faka'annahu mudkhilun laha kullah. Maka seolah-olahnya orang itu yang memasukkan ia baginya jari kulliha, seluruhnya jari. Ya. Jadi karena kepengen banget biar kupingnya tertutup, seolah-olah semua jari pengen dimasukkan, disebutlah jari, padahal yang masuk ujung jari. Gimana cara menjelaskan majaz Ustaz? Kalau ketemu majaz keder ini.
Itu Ustaz. Jadi yang disebut kul maksudnya juzu. Oke. Qaulu syiddatu sautir ra'di. Sangat-sangat suara petir. Al-idhafatu bayaniyatun ingkan al-muradu birra'di sautul malak. Bermula idhafah itu bayaniyah jika adalah yang dimaksud dengan ra'du itu suara malaikat. Kalau ra'du tadi di atas kita artikan suara malaikat berarti idhafah bayaniyah. Karena besarnya suara yang dianya suara itu ya ar-ra'du sendiri. Kalau ra'du kita artikan suara. Jadi syiddatu sauti hiyar ra'du kan idhafah bayaniyah. Wahakikatun dan bermula idhafah itu hakikat. Jika adalah yang dimaksud dengannya ra'du itu zatnya malaikat atau zatnya ra'du ya. Ra'du artinya malaikat. Kalau ra'du artinya suara, ini udah ada kata suara, berarti idhafah bayan. Kalau ra'du maksudnya malaikat berarti idhafah hakikat. Karena sangat-sangat suaranya ra'du, suara dari malaikat petir. Ya. Bermula idhafah itu hakikat jika adalah yang dimaksud dengannya ra'du itu zatnya ra'du yaitu malaikat. Nah, titik Ustaz. Ya. Mana Ustaz Fakhri? Gimana Ustaz Fakhri? Iya. Hakikatan apa dari teman? Hakikatun. Oh, sebagai mutada gitu ya. Atau kepada bayaniyatun. Al-idhafatu bayaniyatun wa hakikatun. Ya. Oh. Bermula idhafah itu bayaniyah jika dan bermula idhafah itu hakikat jika. Kenapa disebut bayaniyah? Karena ra'du artinya suara, sautun juga suara kan? Nah, jadi suara-suara maksudnya karena sangat-sangat suara yang dianya suara yaitu petir sendiri. Ini kalau ra'du kita ambil pendapat Syekh Jalal, pendapat Kil. Yaitu ra'du suara malaikat. Kalau ra'du ini malaikat, suara malaikat udah benar kan? Itu alfa hakikiyah. Ya. Begitulah ngaji tafsir Ustaz. Banyak mana lagi? Nah ini tadi kan. Min ajlis sawa'iq. Jadi ra'dun dan sawa'iq sama itu sebenarnya. Cuma digunakan lafadz yang berbeda untuk tafannun. Jadi ra'dun juga petir, sawa'iq juga petir. Sawa'iq, sa'iqah. Jamaknya sawa'iq. Min ajlis sawa'iq. Nah, enggak di sini enggak disebut minar ra'di ya kan, tapi minas sawa'iq. Jadi sawa'iq artinya ra'dun juga. Dari sangat-sangat suaranya petir. Kenapa mereka memasukkan jari ke dalam kuping supaya mereka tidak mendengar akannya petir. Hazaran ay khaufal maut karena takut mati min simaiha dari mendengarnya petir. Nah, ini baru lanjut. Ini wajah syabahnya. Tafadhal. Kazalika. Ya apa? Saya tunggu ya. Oh, tafadhal. Yang di dalam tunggu ya. Ini yang kazalika ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kazalika haulai idza anzal unzil idza Nazala. nazala idza nazala al-Qur'anu wa fihi zikrul Kufri. Wa fihi zikrul kufri musabbihi bi zulumati fal wa'idi alaihi musabbahu itu kayak Syabbahi. musabbihi bi ra'di wal hujaji al bayinati musabbihati bil birqi yasudduna azanihim li alla yasma'uhu
fayumayilun ilal imani wa tarku dinihim wa huwa indahum mautun wallahu muhitum bil kafirina ilman wa kudratan fala yafutunahu. Nah, detail Ustaz. Nah, udah ujung ayat ini ya. Jadi di awalnya tadi orang munafik itu seperti orang yang terkena hujan, yang dalam hujan itu ada kegelapan yang tebal, ada petir, ada kilat, nih kan? Mereka menjadikan jari jemari mereka dalam kuping mereka karena takut mati dari mendengarnya petir. Kadzalika haula'i, demikian pula orang munafik itu. Kadzalika haula'i, sabit seperti demikian. Itu mereka orang munafik. Orang munafik seperti itulah tadi, seperti orang yang tertimpa hujan. Artinya mereka ketika ketika berhubungan dengan Quran seperti orang yang tertimpa hujan tadi. Artinya idza nazalal Quran. Demikian pula mereka orang munafik. Seperti demikian pula itu mereka orang munafik apabila turunlah oleh Quran. Wa fihi dzikrul kufril musyabbahi bidzulumat. Yang sampai di dalamnya Quran itu ada menyebutkan kekafiran yang diserupakan akan dianya kekafiran dengan kegelapan. Ketika ayat Quran turun, dalamnya memperingati tentang bahaya kekafiran, ya. Wal wa'idi alaihil musyabbahi birra'di, wal wa'id kita atas kepada kufri. Yang dalamnya Quran itu menyebutkan wa'id, menyebutkan ancaman-ancaman alaihi, di atasnya. Kenapa di atasnya? Alaihi, di atasnya mereka. Apabila turunlah oleh Quran dan sabit dalamnya Quran itu menyebutkan kekafiran yang diserupakan akan ianya kekafiran dengan kegelapan, dan dalamnya Quran itu menyebutkan wa'id, ancaman-ancaman alaihi. Kemana alaihi? Yang diserupakan akan dianya ancaman birra'di dengan petir. Ya. Dalam Al-Quran kadang ada ayat-ayat yang keras, ya kan, yang mengancam mereka. Itu umpama petir lah. Wal hujajil bayyinah. Dan dalamnya Quran itu ada menyebutkan bayyinah, menyebutkan dalil-dalil yang jelas. Al-musyabbahati, yang diserupakan akan dianya hujjah tadi bil barki, dengan kilat. Hujjah yang jelas umpama kilat, terang benderang. Yasudduna azanahum, mereka menutupi akan kuping-kuping mereka. Li'alla yasma'uhu, supaya mereka tidak mendengar akannya Quran. Fayamilu, kalau mereka dengar, fayamilu ilal iman, maka cenderunglah mereka kepada keimanan. Watarki dinihim, cenderunglah mereka kepada meninggalkan agama mereka. Wahua, dan dianya beriman dan meninggalkan agama di sisi mereka itu dianggap kematian. Ini kenapa ada alih ini? Kemana kembali dhamir alaihi Ustaz? Sama di kitab Ustaz. Yang lain nggak ada alih ya? Alaihim mestinya. Apa gimana? Sama alaihi juga. Alaihi. Iya. Gimana cara mengartikan Ustaz? Kemana kembalinya? Ini nggak sibuk kita sama dhamir ini. Nggak ada penjelasan, nggak ada qauluhu. Yang muskil bagi kita musannif nggak muskil. Musannif ya nggak muskil ya. Sekali lagi. Demikian pula sabit seperti demikian itu mereka orang munafik. Bila turunlah Quran dan sabit dalamnya Quran itu menyebutkan kekafiran yang diserupakan akan dianya kekafiran dengannya kegelapan. Yang dalamnya Quran itu menyebutkan ancaman alih, menyebutkan alladzi, yang diancam di atasnya alladzi. Paling alaihi kembali ke alladzi ini ya. Nah, diserupakan dengan petir. Dan dalamnya Quran itu menyebutkan hujjah yang terang yang diserupakan dengan kilat. Gimana Ustaz? Nah, lain belum kelihatan caranya Ustaz. Ya gitu doang ini. Wa in alih berarti biasa kan? Alif lam mausul, kembali ke alif lam. Nggak bisa diatapkan ke kufur ya. Dan yang dijanjikan terhadap kekufuran. Oh, kembali dhamir ya?
Kalau wa'id memang ataf kepada kufrun Ustaz. Zikrul kufri, zikrul wa'idi, zikrul hujjaji. Ini boleh berarti kekafiran ya. Jadi yang diancam kekafiran benar-benar. Apabila turunlah oleh Quran, sabit dalamnya Quran itu menyebutkan kekafiran yang diserupakan kekafiran itu dengan kegelapan. Dan dalam Quran itu menyebutkan ancaman alaihi di atasnya kekafiran. Cocok itu? Cocok. Nah itu. Jadi musabbihi, musabbahi itu ya? Musyabbah Ustaz. Musabbah. Musyabbah sama musyabbah bih. Musyabbah itu jadi orang munafik itu musyabbah. Orang munafik itu musyabbah, diserupakan. Musyabbah bihnya orang yang terkena hujan. Nah, cuma di dalam pentasbihan ini ada tasbih berikutnya. Petir itu diserupakan dengan bukan. Kekafiran apa namanya? Kekafiran itu diserupakan dengan kegelapan yang ada dalam ayat. Fihi dhulumatun. Dalamnya hujan itu ada kegelapan. Jadi kegelapan ini musyabbah bih. Kekafiran itu persis seperti kegelapan. Nah itu. Dalam hujan itu ada ra'dun, ada petir. Ancaman terhadap pelaku kekufuran itu umpama petir ya kan. Nah, kemudian hujjah yang terang yang ada dalam Quran itu seperti kilat. Nah, kan kilat bisa menerangi. Nah, inilah Ustaz. Jadi hujjah ini musyabbah, kilat musyabbah bih. Yang ada apa musyabbah bih udah. Gitu. Kekafiran musyabbah, dulumat musyabbah bih. Kita lihat masuk ubahnya Ustaz. Zaidun kal asad. Zaidun musyabbah, asad musyabbah bih. Syubbiha Zaidun bil asad misalkan kalau kita susun kan. Yang ada bi-nya musyabbah bih. Jadi ini dikit lagi ya ujung ayat wallahu muhitum bil kafirin, bermula Allah itu meliputi dengan orang kafir. Jadi meliputi bukan zat Allah, makanya Syekh Jalal menafsirkan ilman wa kudratan. Nisbah ilmu dan kudrah. Artinya kudrah Allah dan ilmu Allah meliputi orang kafir. Fala yafutunahu, maka mereka tidak meluput akannya Allah. Artinya mereka tidak bisa menghindar dari Allah. Ya. Baru kembali ke qauluhu Ustaz. Qauluhu kadzalika haula'i. Coba Ustaz. Siapa yang mau baca? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara Ustaz? Ada, terang. Qauluhu kadzalika haula'i ayyil munafiquna. Qauluhu ilman wa qudratan tamyizani muhawwalani anil fa'ili wal ihatatul ihtiwa'u ala syai'i ka ihtiwa'il dzarfi alal madrufi wa hiya muhalatun fi haqqihi ta'ala fa asyaral mufassiru ila daf'i dzalika biqaulihi ilman wa qudratan ay fal muradul ihatatul ma'nawiyatu wa hiya kaunuhum makhurina fala yata'ati minhum fawatun wala falata. Qala ta'ala wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh innahu kana aliman qadira. Oke, Ustaz. Titik Ustaz. Nah, ini baru selesai ayat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu kadzalika haula'i ayil munafiqun. Isyarah kepada orang munafikun. Qauluhu ilman wa qudratan tamyizani. Bermula ucapan mufassir ilman wa qudratan itu dua tamyiz muhawwalani yang dipalingkan keduanya dari fa'il. Asalnya fa'il gimana berarti? Kalau kita susun Ustaz. Kalau kita susun wallahu muhitun bil kafirin. Ya. Jadi bisa saja kita atur begini, wallahu yuhitu qudratuhu wa ilmuhu bil kafirin. Ya. Bermula Allah itu
muhitun qudratuhu, boleh fa'il muhit ya. Itu yang meliputilah oleh kudrahnya Allah, wa ilmuhu dan ilmunya Allah bil kafirin, dengan orang kafir. Asalnya berarti ilman kudratan fa'il. Kemudian dirubah jadi tamyiz. Kayak toba Muhammadun nafsan ya. Asalnya toba nafsu Muhammadun. Ini Ya, tunggu takdirnya gimana tadi kalau jadi fa'il? kalau tanpa kita robah berarti ini muhitun kan isim fa'il. Kita takdirkan fa'il. Wallahu muhitun ilmuhu wa qudratuhu bil kafirin. Bermula Allah itu yang meliputilah ilmunya dan kudrahnya dengan orang kafir. Wal ihatatu al ihtiwa'u ala syai'. Bermula ihatah itu meliputi terhadap sesuatu. Kahtiwa'id darfi alal madruf. Seperti meliputinya kotak terhadap isi kotak ya. Daraf kotak lah, gelas ya. Di atas isi gelas, meliputi. Wahya muhalatun, dianya ihatah dengan makna ihtiwa ini itu mustahil pada haknya, pada zatnya Allah Ta'ala. Mustahil Allah mengelilingi semua orang dengan zat. Fa asyaral mufassiru ila daf'i dzalik. Maka mengisyarah oleh mufassir kepada menolak demikian makna biqaulihi dengan ucapannya mufassir ilman wa qudratan. Artinya fal muradu al ihatatul ma'nawiyah. Maka bermula yang dimaksud itu meliputi yang maknawi ya, bukan yang zati. Wahya dianya ihatah maknawiyah itu kaunuhum makhurin. Itu keadaan mereka itu makhurin, yang terkalahkan di bawah kuasa Allah. Fala yata'atta minhum fawatun wala falat. Maka tidak mungkin dari mereka oleh lepas, oleh luput dan lepas. Artinya mereka nggak mungkin terlepas dari kuasa Allah. Qala ta'ala, berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa makanallahu liyu'jizahu. Tidak adalah Allah itu supaya melemahkan akannya Allah oleh sesuatu. Min syai'in ini fa'il yu'jiza. Wa makanallahu liyu'jizahu. Tidak adalah Allah supaya melemahkan akannya Allah oleh sesuatu. Ini apa namanya? Lam juhud ya. Jadi artinya tidak bisa melemahkan akannya Allah oleh sesuatu apapun. Fis samawat, yang ada dalam segala langit, wala fil ard, dan tidak juga yang ada dalam bumi. Innahu kana aliman qadira, sungguhnya Allah itu maha tahu lagi maha kuasa. Titik Ustaz. Kalau lam juhud kan seperti udah pernah kita bahas itu kan dia berarti maknanya taukid tunggu ya. Nah, taukid nafi. Iya, taukid nafi. Berarti mungkin secara muradnya juga mungkin ya tidak usah disebut supaya gitu tunggu ya. Tapi kalau supaya menjadi ta'lil gitu ya. Iya, kayak ada ta'lil gitu Ustaz. Iya, makanya agak ribet juga itu Pak. Iya. Artinya tidak ya. Langsung aja tidak Ustaz. Iya, cuma secara maknawi dia itu apa tuh taukid ya, taukid nafi. Ya, tapi karena ini terkecoh kita karena ada lam begini kayak supaya gitu Ustaz. Iya. Padahal udah dijelaskan lam juhud itu ya udah tandanya pokoknya ada makana atau lam yakun. Ya. Taukid nafi. Tidak bisa mengalahkan akannya Allah oleh apapun. Nah, itu artinya. Tidak bisa melemahkan akannya Allah oleh apapun. Ya, boleh itu. Ya. Gimana Ustaz Fahri, biasa ada kendalanya Ustaz Fahri? Ini yang wal ihatatu al ihtiwa'u tadi itu ya. Ya, ihtiwa. Al ihtiwa'u itu sebagai na'at itu apa? Itu kabar tadi. Mana tadi ya? Di atas kabar. Kalau dia sama ada alif lam kedua-duanya, kalau kita baca na'at nggak boleh tunggu ya. Ya tergantung kondisi Ustaz. Ini di sini memang pengen menjelaskan makna ihatah. Oh ya, wal ihatatu al-ihtiwa. Bermula ihatah itu meliputi, kan nggak mungkin kita na'at karena ihtiwa juga masdar. Kalau na'at biasanya kan wasaf Ustaz. Ya. Ya kan? Al-muhtawi mungkin. Ya. Oke, Ustaz. Ya. Nah, begitulah sepintas kan. Nah, ini baru 2 ayat tadi. Gimana Ustaz Nurdin? Apa yang perlu ditambah Ustaz Nurdin? Aman.
Tengku, Hadir. pertanyaan Tengku. Ini kan dalam ini ayat itu. Ya. Innahu kana aliman kadiran. Ini ada mubalagahnya nggak? Kenapa nggak innahu alimun kadirun? Gitu ya. Beda Ini artinya. Khabar ini Ustaz, khabar kana. Ya, kenapa? Ini kan ayat. Kalau bukan ayat, Tengku ya. Sama nggak innahu kana aliman kadiran dengan innahu alimun kadirun? Beda Ustaz. Ya, Bedanya apa? beda-beda sama lah. Jadi begini Ustaz. Innahu alimun kadir. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha kuasa ya kan? Jadi kalau innahu alimun kadirun itu kan jumlah ismiyah Ustaz. Kalau kita lihat dari awal, walaupun di sini ismiyah juga. Jadi tidak menunjukkan kepada zaman. Kapan Allah itu mengetahui dan maha kadir? Bisa saja sekarang sampai ke depan. Zaman dulu bagaimana? Nggak ada isyarah kan? Istimrar lah. Atau bisa juga kita artikan istimrar. Tapi kalau ditambah kana ini lebih jelas lagi mungkin. Dari dulu. Nah. Oh dari dulu, bukannya ada dulu saja, itu nggak bisa tunggu kan? Nggak bisa, karena itu kan dari siaknya nanti. Karena Allah, memang Allah nggak berzaman ya. Kemudian kana di sini memang aturan begitu Ustaz. Kalau kana masuk kepada Allah itu artinya jadi istimrar juga. Jadi hilang makna madinya hilang. Enggak boleh sungguhnya Allah itu dulu maha tahu, enggak. Dulu dan selama-lamanya. Enggak, ini kenapa dalam Al-Quran pakai kana gitu. Kalau mikir, saya selalu mikir kenapa enggak alimun kadirun aja kan selama-lamanya juga. Iya, ini gimana itu Ustaz? Ini kembali ke balaghah kayaknya itu. Iya, apa dia ada di balaghah gitu ya. Itu karena itu bagian daripada taukid Tengku. Oke, nah. Iya. Jadi taukidnya banyak ini. Karena juga taukid. Jadi nah, tanpa kana pun tetap istimrar Ustaz ya. Madi juga ya. Madi hal mustaqbal. Iya. Iya. Ya itu kan nanti kan kalau bahasanya lihat audiennya, kalau taukid itu kan kalau apakah dianya orang ingkar atau sangat ingkar atau kholidihni, nah itu ntar dipengaruhi dengan taukid itu. Tergantung siakul kalamnya gitu. Gitu Ustaz Fahri. Kalau orang ragu sidik berdiri enggak? Cukup Zaidun Kaimon kan? Kalau orang yang nanya ragu banget ya mungkin inna Zaidun Kaimon benar. Ragu banget kan? Bahkan ingkar dia. Inna Zaidun laqaimun. Jadi dalam Al-Quran itu ada juga Allahu alimun kadirun, ada juga berarti harus ya. Ada. Untuk berarti memang tergantung tujuan kalamnya untuk siapa ya. Itu mempengaruhi berapa taukid yang harus digunakan. Sama kayak bahasa Indonesia. Kalau penanya ragu kan kita tambah benar-benar. Innahu kana zaluman jahula. Nah, bila perlu tambah sumpah Ustaz. Iya, wallahi. Iya, iya. Tergantung audio. Nah, itu Ustaz. Nah, gimana ini? Ini satu ayat, ini panjang kayaknya ya. Tambah lagi satu ayat. Apa titik Ustaz? Emang tadi kita mulai lebih cepat dari biasa. Ini tanggung Ustaz. Ini ayat ini nggak kelar kayak. Panjang. Ya kadul barku yahtafu absarah. Nah, udah Ustaz, berarti titik di sini Ustaz. Untuk hari ini mungkin kita titik sampai di sini. Wallahu a'lam bissawabil marji wal ma'ab. Nah, begitulah para ustadz semuanya. Alhamdulillah. Aman ya. Ustadz Saharudin, ini nama ganti apa gimana nih? Apa tamu Ustadz Saharudin? Newcomer. Hah? Newcomer. Ya, oh iya. Mohon izin. Dari mana Ustadz? Nggak bisa ikut tiap hari. Paling kadang-kadang bisa ikut, kadang enggak. Nggak apa-apa Ustadz, santai aja. Tinggal di mana Ustadz? Saya ini baru kedua kali. Saya di Cilandak. Oh Cilandak. Iya. Di Jakarta Selatan. Tetap semangat Ustadz ya. Saya biasanya ngikutinnya di YouTube. Nah, sesekali ikut di Zoom-nya.